Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagikan tutorial tentang pembuatan akun pada suatu jurnal. Ya, pada pertemuan kali ini saya ingin membagikan ini yang bisa dibilang intinya, ya, yaitu menyesuaikan artikel kita dengan template setiap jurnal, karena template setiap jurnal itu berbeda dari sisi bentuknya, fontnya, kemudian style fontnya, besar kecilnya dan lain sebagainya. Termasuk juga yang sering kelihatan adalah perbedaan di catatan referensinya. Ada yang menggunakan catatan kaki, ada yang menggunakan body note, ada yang menggunakan angka 1, 2, 3 tapi tidak ada di catatan kaki, langsung ke daftar pustaka. Itu ada macam-macam. Oke, teman-teman sekalian, sejatinya di setiap jurnal, hampir 80% jurnal di Indonesia, baik Sinta 1, 2 atau 3, biasanya mereka sudah menyiapkan template-nya masing-masing, sudah menyiapkan contoh untuk tempat kita menuliskan artikel tersebut. Berbeda dengan jurnal-jurnal yang sudah Scopus, jurnal-jurnal yang internasional, mereka hampir tidak memberitahu gimana cara kita untuk menyesuaikan dengan template-nya. Jadi kadang kita nulis saja seperti sembarangan atau nulis seperti biasa, kemudian nanti kita kirim, baru mereka memberi masukan dan sebagainya. Tetapi di jurnal-jurnal Indonesia, baik Al-Bayan, Adabiyat, Arabiyat, kemudian Musawa, Izdihad dan lain sebagainya, dan masih banyak jurnal-jurnal itu, mereka sudah menyiapkan template-nya masing-masing, sehingga kita tinggal mengisinya saja. Oke, teman-teman semua, lalu gimana sih cara mendapatkan template? Pertama kita datang ke istilahnya ke webnya, ke web jurnal tersebut. Di sini saya mencontohkan dua template, ya. Template dari jurnal Al-Bayan. Jurnal Al-Bayan ini jurnal dari UIN Raden Intan, Lampung, dan juga jurnal bahasa Arab juga dari Izdihar. Izdihar ini Sinta 3, ya. Kalau jurnal Al-Bayan tadi Sinta 2. Izdihar ini dari Universitas Muhammadiyah Malang kalau nggak salah. Ya, pokoknya dari Malang. Iya, Muhammadiyah Malang. Dia dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, teman-teman semua, lalu di mana tuh cara kita mendapatkan template-nya? Biasanya ada di author guidelines, atau biasanya sudah ada di sini. Tinggal kita klik saja template download here, ya, sebelah kiri. Kita klik, nanti dia akan keluar seperti ini, ya. Di sini sudah tertulis. Nah, kita bisa lihat nih apa saja tuh yang perlu kita isi. Misalkan di sini, ini title-nya, ini judulnya tidak boleh lebih dari 16 kata, kemudian menggunakan font Times New Roman, ukurannya berapa, ukuran 11. Kemudian cara nulis penulisnya gimana. Nah, ini ada first author, second author, terus sampai last author. Menggunakan format apa? Formatnya Times New Roman. Kemudian fontnya font 11. Kemudian afiliasi ini ditulis universitasnya, ya. Nanti saya berikan contoh yang sudah jadi. Kemudian country ditulis Indonesia, ditulis dengan Times New Roman 10. Kita perhatikan ya, seperti ini. Kemudian di abstrak, di sini ada keterangan, ditulis dalam bahasa Inggris, written in English. Kemudian ditulis dalam 150 sampai 250 kata. Tidak boleh lebih dari tidak boleh kurang dari 150 dan tidak boleh lebih dari 250. Ya, ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian keywordnya di sini ada 4 sampai 7 keyword yang harus disusun sesuai alfabetnya. Ya, teman-teman semua, seperti yang sudah dikirim oleh Bu Rika pada pertemuan kemarin, ya, bahwasanya apa saja sih isi dari jurnal tersebut. Di antaranya adalah introduction atau pendahuluan. Kalau di proposal skripsi kita sering menyebutnya latar belakang, bisa
Akan tetapi bedanya kalau di latar belakang itu kan terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan lain sebagainya. Enggak. Jadi kalau di pendahuluan ini cukup kita latar belakang dan tinjauan pustaka. Kalau di jurnal Al-Bayan ini membutuhkan 5 tinjauan pustaka. Oke, jadi dia gini ya, itu tadi. Kemudian introduction atau pendahuluan atau al-muqaddimah, ini kita pilih salah satu sesuai dengan bahasa apa yang kita tulis. Misalkan kita menulisnya dalam bahasa Inggris, berarti di sini kita tulis introduction. Apabila kita nulis ini dalam bahasa Arab, berarti kita tulis judulnya al-muqaddimah, judul subbabnya al-muqaddimah. Apabila kita tulis di sini dalam bahasa Indonesia, berarti judul subbabnya adalah pendahuluan. Ya, biar enak kita download aja ya. Download. Oke. Kemudian ditulis dengan Times New Roman ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan tinggal kita ganti. Misalkan di sini perubahan bunyi, misalkan perubahan bunyi pada azan kakek-kakek misalnya. Oke, di sini kita cek sudah sesuai belum? Oh, sudah. Times New Roman ukurannya 14, tidak lebih dari 16 seperti itu. Oke, lanjut dulu. Di sini kita cek juga di sini apa? Times New Roman. Oke, udah benar Times New Roman. Font size-nya 12. Kemudian space-nya berapa? Space-nya 1,5. Udah tinggal kita memasukkan saja. Kemudian di subbab metode di sini dituliskan metode penelitian kita, sama seperti yang ada di proposal skripsi atau artikel teman-teman yang sudah teman-teman buat, itu diisikan di sini. Kemudian setelah itu, ini yang paling penting, result and discussion atau nataijul bahts atau hasil dan pembahasan, ini ditulis di sini. Kemudian terakhir conclusion ini kesimpulan, kita tuliskan di sini juga. Nah, di sini teman-teman, untuk jurnal Al-Bayan ini dia menggunakan seperti biasa menggunakan catatan kaki. Oke, biar gampangnya saja langsung saya tunjukkan bagaimana jadinya jurnal Bayan ini. Nah, jurnal Bayan kurang lebih nanti akan jadinya seperti ini. Ini skripsi saya yang sekarang sedang saya usahakan untuk bisa tembus jurnal di jurnal Al-Bayan. Di sini kita lihat Times New Roman 14. Oke, sudah sesuai, tidak lebih dari 16. Kemudian saya menuliskan 3 penulisnya, ada saya, ada Pak Yoyo, kemudian ada Pak Abdur Razif dari Malaysia. Ya, abstrak seperti ini. Karena saya menuliskan dengan bahasa Inggris, saya menulisnya subbabnya dengan introduction. Kita cek lagi Times New Roman sudah sesuai ya. Times New Roman. Oke. Ukurannya 12, kita cek sudah 12. Ukuran spasinya oke, sudah 1,5. Jadi sebenarnya itu saja, kita menyesuaikan dengan arahan mereka. Kemudian contohnya dengan seperti ini. Zuteronya, berarti kalau Zutero seperti ini menggunakan Zutero Chicago. Oke, teman-teman, contoh kedua yaitu jurnal Izdihar. Jurnal Izdihar ini beda sedikit dari jurnal Al-Bayan. Bedanya di mana? Bedanya ada di fontnya. Kalau tadi kita di jurnal Al-Bayan itu menggunakan font Times New Roman, di sini judulnya menggunakan Tahoma. Untuk penulisan ini masih sama, untuk penulisan ini juga masih sama, tapi dia menggunakan Tahoma. Kemudian abstrak dia diminta dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, ya. Kemarin kalau nggak salah di grup ada yang tanya ketika pelajaran, Bu, abstrak itu ditulis dalam bahasa apa ya? Nah, itu sesuai permintaan jurnal masing-masing. Ada yang meminta cukup bahasa Inggris saja, ada yang bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu ya. Sebenarnya sama saja. Yang beda juga akan tetapi di jurnal ini, di jurnal Izdihar itu penulisan referensinya dia tidak menggunakan catatan kaki, akan tetapi dia pakai body note. Atau kalau dalam bahasa Zuteronya dia menggunakan American Psychology Associate, kalau nggak salah namanya itu. Pokoknya cari aja nama yang setiap awal suku katanya itu APA, apa 9TH itu ya, nanti kalian cari itu.
Oke teman-teman, gitu aja caranya. Kalau ada yang masih bingung atau nggak jelas penjelasan saya, silahkan bisa didiskusikan di grup Metopen atau bisa langsung chat saya. Nggak perlu like, nggak perlu share, nggak perlu komen, nanti nggak trending. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.